Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Budiah. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema ketiga, pembelajaran 4 hingga 6. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Setelah kita belajar pembelajaran 1 hingga 3, ya kita mulai dengan melanjutkan pembelajaran 4 hingga 6. Ya, diawali dengan pembelajaran keempat dulu. Di pembelajaran keempat ini, kalian akan belajar mengenai rambu lalu lintas. Sebelumnya kalian dapat membuka buku paket kalian di halaman 108. Nah, kita amati rambu lalu lintas berikut ini. Ada lambang atau rambu stop, segitiga terbalik, lingkaran, anak panah, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih arti dari rambu lalu lintas ini? Oke, ini dia penjelasannya. Sebelumnya kalian juga dapat mencatat ya. Ibu mohon kalian juga mencatat artinya agar kalian paham dan tahu apa arti dari rambu-rambu ini. Yang pertama ada rambu stop. Dengan tulisan stop ini artinya adalah rambu dilarang jalan terus. Nah, jalan segitiga terbalik ini artinya rambu dilarang meneruskan perjalanan apabila mengakibatkan rintangan, hambatan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Nah, berikutnya ada rambu yang berbentuk lingkaran ini artinya adalah dilarang masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari dua arah. Sedangkan yang ada tanda lingkaran strip putih di tengahnya artinya adalah dilarang masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Ya, mungkin kalian sering ya atau pernah melihat rambu lalu lintas ini di jalan, namun ada beberapa yang mungkin kita tidak ketahui. Berikutnya ada tanda panah anak panah 2 ini, hitam dan merah dan hitam. Ini artinya adalah dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan. Ini untuk lintasan yang dua arah pastinya. Dan tanda silang yang pertama ini artinya adalah dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal ya, dan wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian yang aman. Sedangkan tanda silang yang ada dua ini artinya dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintas kereta api jalur ganda. Kalau tadi kan kalau silang 1 berarti jalur tunggal, kalau silangnya 2 ini berarti artinya jalur ganda, dan wajib berhenti saat untuk mendapatkan kepastian aman. Serta ada rambu mobil gini ya, gambar mobil strip seperti itu artinya larangan masuk bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Ya, selanjutnya ini ada gambar kendaraan roda 3 strip juga. Ini artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 3. Dan ini artinya dilarang masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Nah, di sini ada gambar mobil dan motor. Artinya gambar ini artinya rambu dilarang masuk bagi kendaraan bermotor. Ada gambar bis ya, bus. Ini artinya larangan masuk bagi kendaraan bus. Sedangkan ini ada kayak truk gitu. Kalau truknya 1 berarti larangan masuk bagi kendaraan truk ya. Kalau yang seperti ini ada 2 berarti larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan kereta gandeng. Ya, itulah arti dari rambu-rambu lalu lintas. Ya, sebelumnya kalian juga dapat menjawab pertanyaan yang ada di halaman 108. Di situ ada pertanyaan kan ya, apakah kegunaan rambu lalu lintas tersebut? Nah, tadi kita sudah bahas ya. Jelaskan arti dari rambu lalu lintas tersebut. Kita juga sudah bahas. Nah, yang ketiga, apakah rambu lalu lintas termasuk penemuan yang penting? Pasti ya, penting. Yang keempat, apa tujuan rambu lalu lintas diciptakan? Pastinya untuk menciptakan ketertiban ya dalam menggunakan jalan. Dan yang kelima, bagaimana jika rambu lalu lintas dilanggar? Apakah hal tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban? Pasti ya. Jika kita melanggar, pasti kita melanggar kewajiban menaati peraturan di jalan. Sedangkan kita juga tidak menaati ya hak-hak yang orang lain, bahkan diri kita sendiri sebagai pengguna jalan, agar hak orang lain itu dapat merasa aman di jalan gitu ya. Baik, itu adalah pertanyaan
mengenai rambu lalu lintas. Selanjutnya, kalian dapat membuka halaman 109. Di situ ada teks wacana ya, wacana tentang lampu lalu lintas. Baik, Budia bacakan. Jadi, lampu lalu lintas ini diciptakan untuk mengatur lalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan atau tabrakan antar pengguna jalan. Setiap pengguna jalan harus memerhatikan lampu lalu lintas agar aman. Tidak hanya lampu lalu lintas saja, pengguna jalan juga harus memerhatikan rambu lalu lintas lainnya. Dan setiap rambu lalu lintas memiliki arti dan tujuan tertentu yang harus ditaati agar keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan terjaga. Dan menggunakan jalan merupakan hak setiap warga negara. Tetapi dalam menggunakan haknya harus memerhatikan kewajiban sebagai pengguna jalan. Salah satunya adalah mematuhi rambu lalu lintas. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika kewajiban tidak terpenuhi, maka hak orang lain akan terganggu. Contoh, jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya akan terganggu. Nah, ini ya, jadi penting sekali untuk kita menaati peraturan lalu lintas ya, dengan salah satunya dengan ini ya, jika kita melihat lampu lalu lintas ada merah, kuning, hijau, kita juga sudah tahu artinya bahwa lampu ini jika warna merah kita wajib berhenti, warna kuning kita siap-siap atau hati-hati, dan warna hijau kita jalan ya. Nah, itu juga harus kita tahu gitu kan, agar kita dapat mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik. Ya, selanjutnya kalian jawab ya, latihan ayo jawab di halaman 108. Ya, dan kita juga mengamati kembali nih rambu-rambu lalu lintas. Ada rambu orang yang sedang menyeberang, ini tanda P ya, ini huruf P di garis P gini. Nah, ini ada seperti huruf T sebelah kiri, ini persimpangan ya. Kita amati deh rambu-rambu lalu lintas ini. Dan kita cari tahu apa arti dari rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Kalian juga dapat mengetahui ini boleh browsing ya, atau boleh mencari di internet, googling untuk mengetahui arti dari rambu lalu lintas di slide ini ya. Kalian jangan lupa jawab pertanyaan juga ya di halaman 110. Ya, selanjutnya kita membaca tentang akibat tidak menaati peraturan rambu lalu lintas ya. Kita bacakan. Nah, di situ ada teks ya. Akibat tidak menaati rambu lalu lintas, pagi ini Indi berangkat sekolah diantar ayah naik mobil. Jarak antara rumah Indi dengan sekolah lumayan jauh. Ayah mengendari mobil dengan pelan karena lalu lintas padat sekali. Di tengah perjalanan mobil yang dinaiki ini terjebak macet. Ayah heran, enggak biasanya jalan ini terjadi macet. Seorang penjual asongan mengetuk kaca mobil. Dia menawarkan barang dagangannya kepada Indi dan ayahnya ya. Lalu ayahnya membuka kaca jendela dan membeli 1 permen rasa buah. Sambil menunggu kembalian, ayah bertanya kepada penjual asongan atas penyebab kemacetan. Ya, Bang, macet gara-gara apa ya? Tanya ayah. Oh, ada kecelakaan Pak, mobil nabrak bis, jawab penjual asongan. Astaga, terus gimana keadaan sopirnya Bang? Tanya ayah dan kepada pedagang itu dengan kaget. Untungnya sopir selamat, gak ada korban jiwa, jawab penjual asongan. Kenapa bisa kecelakaan? Siapa yang salah? Tanya ayah. Kata saksi, mobil yang salah. Ketika lampu merah, mobil bukannya berhenti tapi terus melaju kencang. Akibatnya mobil bertabrakan dengan bis yang melaju dari arah kanan. Ini Pak kembaliannya, terang penjual asongan sambil menyodorkan uang receh. Oke Bang, makasih infonya, kata ayah. Wah, gara-gara melanggar lampu lalu lintas jadi kecelakaan seperti itu ya, kata Indi. Iya, untung gak ada korban jiwa, tapi akibatnya mobil rusak dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Itulah Indi, sebagai pengguna jalan, kita harus berhati-hati dan menaati aturan serta rambu-rambu lalu lintas, kata ayah. Salah satunya tidak melanggar lampu lalu lintas ya, kata Indi. Iya benar, jika tidak menaati aturan rambu lalu lintas, maka dapat berakibat kecelakaan. Bahkan tidak hanya pelaku yang menerima akibatnya, pengguna jalan lainnya juga menerima akibat seperti kemacetan ini, jelas kata ayah.
Iya, akibatnya Indi jadi terlambat masuk sekolah deh. Nah, kata Indi sambil kesal ya. Nah, kita sudah membaca teks tentang akibat tidak menaati rambu lalu lintas ya. Ya, dari teks tersebut mari kita temukan kosakata ya. Kalian dapat membuka buku kalian di halaman 112. Di situ ada tabel. Kalian isi beberapa kosakata yang tidak baku diubah menjadi kosakata baku ya. Beserta kalian tulis beserta artinya. Contoh di sini ada 3 ya. Yang Budia beritahu ada 3. Yang pertama bis. Yang pertama ada bis. Kosakatanya yaitu bus. Artinya kendaraan bermotor angkutan umum yang besar. Dan kosakata yang tidak baku kedua gak ya. Kita dapat melihat di percakapan sebelumnya ada kata gak. Itu kosakata bakunya tidak ya. Artinya menyatakan pengingkaran atau penolakan. Sedangkan ada kosakata tidak bakunya diantar. Nah, kita ubah kosakata bakunya menjadi diantar. Artinya terkirim. Nah, selanjutnya kalian isi sendiri ya dengan melihat teks tersebut dan kalian temukan sisanya kosakatanya. Lalu kalian ubah ke kosakata baku dan kemudian kalian tulis artinya. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima. Kita akan membaca teks tentang radio ya. Masih teks eksplanasi. Kita bacakan, radio merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi, dan radio ini memiliki beberapa peran dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat umum, misalnya informasi tentang lalu lintas, pendidikan, politik, budaya sosial, dan ekonomi, dan menjadi media alternatif untuk mencari informasi. Yang kedua, radio ini berperan memberikan hiburan. Ya, radio dapat memutar lagu, menyisipkan humor-humor, dan memberikan pertunjukan drama melalui suara. Yang ketiga, radio berperan mendidik masyarakat karena menyiarkan keilmuan. Serta yang keempat, radio sebagai kontrol sosial, mengarahkan masyarakat atau pendengar untuk bertindak sesuai dengan norma yang. Dalam hal ini, radio dapat bersifat preventif, artinya mencegah, dan represif, artinya keselarasan. Dan pengaruh radio bagi kehidupan sehari-hari. Bidang komunikasi dan informasi. Di bidang komunikasi dan informasi, radio ini menjadi awal mula informasi yang dapat tersebar dengan juga murah pastinya. Dan dampak di bidang politik atau pemerintahan, radio ini berperan ketika bangsa Indonesia memproklamasi. Ketika itu proklamasi kemerdekaan disiarkan langsung lewat radio sehingga para pendengar atau masyarakat Indonesia dapat menikmati kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, di bidang ekonomi, radio ini berperan dalam pemasaran produk ya. Radio juga menyiarkan iklan mengenai produk sehingga diketahui oleh masyarakat. Dan yang kelima, dampak radio ini berpengaruh di bidang seni dan hiburan. Radio membantu perkembangan industri musik di Indonesia maupun di dunia. Kalian pasti pernah kan mendengar radio dan suka ada selingan musik ya, atau request lagu. Nah, itu identik sekali dengan radio ya. Biasanya di radio itu suka ada request lagu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, itu salah satunya pengaruh ya bagi seni dan hiburan. Ya, baik, selanjutnya tugas kalian adalah menjawab atau mengisi soal bagian Ayo Mencari Tahu di halaman 115. Di Ayo Mencari Tahu, di situ ada dampak ya, dampak positif serta negatif dari benda handphone dan juga laptop. Kalian boleh cari di internet atau googling ya. Kalian tulis dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita membaca kembali teks eksplanasi tentang B.J. Habibie di halaman 91 ya. Kalian masih ingat ini ada di pembelajaran pertama di subtema 3 kemarin yang Budi jelaskan. Kalian baca ulang. Ya, setelah membaca ulang, kalian juga dapat mengisi di halaman 117 gagasan pokok ya, gagasan pokok paragraf pertama 2, 3, 4, 5 hingga 6. Berdasarkan teks eksplanasi di halaman 91. Dan setelah mengisi,
serta membaca teks eksplanasi tentang B.J. Habibie, kita bisa mengetahui sikap-sikap teladannya Pak Habibie ini yang mencerminkan nilai Pancasila. Di sini Budia beritahu ya salah satu sikapnya. Yang pertama itu ada ketakwaan kepada Tuhan, menjalani perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini dilakukan oleh Pak Habibie ya, buktinya beliau walaupun tinggal di Jerman tetapi tetap taat beribadah ya di negara Jerman, artinya tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya yaitu Islam. Jadi tidak mudah terpengaruhi oleh budaya atau agama di Jerman. Yang kedua, selalu adil dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, selalu tegas menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kita tahu ya bahwa Pak Habibie ini sejak kecil sangat mempunyai sikap disiplin, tegas, teguh pada pendiriannya, dan tekun sekali. Jadi dari sikap-sikap itu mewujudkan bahwa sikap beliau ini sangat adil dan itu mencerminkan nilai Pancasila. Yang kedua ya, yang ketiga selalu tegas menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang keempat, bermusyawarah tanpa memiliki kehendak orang lain. Buktinya adalah ketika Pak Habibie ditawarkan menjadi warga Jerman, namun Pak Habibie tetap memilih negara Indonesia karena dia merasa negara Indonesia adalah negara kelahirannya, dan di situ dia bermusyawarah juga dengan dirinya sendiri. Dia berpikir ulang dan dia juga bermusyawarah kepada saat itu kepada orang-orang Jerman yang bekerja dengannya ya, bahwa saya tidak memilih menjadi warga negara Jerman. Nah itu ada sikap bermusyawarahnya di situ. Dan yang terakhir, mendukung perubahan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Ya pastinya Pak Habibie sekolah di Jerman hingga beliau menemukan pesawat dan mengembangkan penemuannya itu ke negara Indonesia ya, pastinya mendukung sekali perubahan untuk pembangunan dan kemajuan negara Indonesia atas penemuannya. Nah, selanjutnya kalian jawab yang ayo diskusi di halaman 119 ya. Di situ ada tabel tentang nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dan contoh sikap Pak Habibie yang mencerminkan nilai Pancasila. Ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nilai Pancasila yang terkandung apa, dan kalian isi contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila tadi. Tadi sudah Budia sebutkan ya, kalian boleh tulis ulang di situ. Ya, terima kasih anak-anak. Itu tadi penjelasan dari Budia ya di pembelajaran 4 hingga 6 ini. Dan jangan lupa kalian jawab tugas-tugas yang Budia berikan sebagai evaluasi harian kalian saja ya, agar kalian paham dengan materi yang disampaikan. Dan kalian juga dapat menyimak ulang video yang Budia sampaikan jika kalian memang kurang paham. Terima kasih anak-anak, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.